Bab 711 mendengarkan pertanyaan yang siulan. Mata ayah dan anak keluarga Su juga tertuju pada Ye Lingtian. Daxia Sangwu memiliki standar yang ketat untuk pangkat perwira. Dua pangkat yang disebutkan ibu mertua yang siulan barusan termasuk pangkat perwira. Dan mereka berdua berpangkat relatif tinggi. Jenderal Qinglong peringkat ketiga, setara dengan gubernur pegawai negeri, dapat memimpin 100.000 pasukan, dan statusnya sangat mulia. Dia adalah tulang punggung tentara Daxia, wakil komandan pangkat 2, dapat memimpin 500.000 pasukan, statusnya lebih mulia, dan dia duduk di satu sisi. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menjadi pria yang tampan, tetapi itu adalah karakter legendaris orang-orang biasa dengan kepala datar, bahkan Jenderal Qinglong peringkat ketiga dan wakil komandan peringkat kedua sulit untuk dilihat, sedangkan untuk komandan peringkat pertama, bahkan lebih sulit untuk berpikir untuk bertemu dengan mereka. Awalnya Yang Siulan berpikir bahwa peringkat kedua cukup tinggi, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa peringkat militer Ye Lingtian lebih tinggi dari peringkat kedua. Menurut hierarki peringkat militer ketat Daxia Sen, orang yang lebih tinggi dari peringkat kedua, secara alami akan menjadi komandan peringkat pertama. Sepanjang musim panas, tidak akan ada terlalu banyak komandan tingkat pertama. Bagaimanapun, setiap komandan tingkat pertama adalah eksistensi tertinggi, dan dapat menampung 1 juta pasukan dan mendominasi satu sisi medan perang. Meskipun Daxia memiliki militer yang kuat, jumlah komandan tingkat pertama pada dasarnya konstan dan tidak akan pernah bertambah begitu saja. Pangkat adalah pangkat. Selain 9 tertinggi, di ibu kota kekaisaran, hanya ada pemimpin dari 3 pasukan laut, darat dan udara, yang dapat memegang pangkat tinggi dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk tumbuh dari peringkat ke-9 menjadi perwira peringkat pertama, yang membutuhkan kesempatan, kekuatan dan banyak orang di Daxia menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menyentuh sistem pelayanan sipil yang mirip dengan militer. Jika mereka ingin mengikuti situasi umum, kelas 7, kelas 5, dan kelas 3, grade C. Semuanya merupakan pos pemeriksaan yang relatif besar. Dengan kata lain, jika seorang prajurit biasa telah melakukan beberapa eksploitasi militer dan memiliki peringkat 9, maka dia akan dipromosikan ke peringkat 7. Pada dasarnya tidak akan terlalu sulit, tetapi jika Anda ingin menembus peringkat 7 dan menjadi dipromosikan ke peringkat 6, itu membutuhkan banyak usaha. Bahkan jika itu hanya transisi tingkat pertama, kemungkinan beberapa kali lebih sulit daripada kenaikannya dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-7. Oleh karena itu, dari bawah ke bagian atas di Daxia, jumlah orang berpangkat tinggi pada dasarnya mereka semua berkurang dalam kelipatan geometris. Semakin tinggi ketinggian, semakin sedikit orang yang ada. Jika Anda ingin beralih dari wakil komandan peringkat ke-2 ke peringkat pertama komandan, bahkan lebih banyak asap dari kuburan leluhur. Bagaimanapun, Daxia sangat luas dan memiliki basis populasi. Dengan jumlah yang begitu besar, hanya ada segelintir perwira tingkat pertama. Ambang batas pangkat 3, biarkan seorang perwira berpangkat 1 tidak mudah untuk maju ke atas. Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi orang biasa untuk menjadi orang ke kelas 1. Bahkan jika kekayaan resmi makmur atau eksploitasi militer banyak dan dipromosikan ke peringkat kedua, karir akan berakhir. Bencana. Bab 712 berpikir lebih jauh. Pada dasarnya tidak mungkin. Ketiga Su Yue tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lingtian, yang terlihat sangat muda, ternyata adalah komandan kelas 1 yang legendaris. Bangsawan seperti itu akan datang ke Laut Cina Timur, apalagi gubernur Laut Cina Timur, Gubernur Tianan. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan menjadi sensasi yang lebih besar dari pernikahan hari ini, dan diperkirakan seluruh Tianan akan berada dalam kekacauan. Merupakan kehormatan besar bagi seorang komandan Yipin yang bermartabat untuk muncul di Tianan. Ye Lingtian telah memberitahu Jiang Yudi sebelumnya bahwa bahkan jika dia adalah seorang markis yang setia dan berani, dia harus memberi hormat dengan hormat ketika dia datang. Sebelum dia tidak membual. Hou Zongyong memang tidak terjangkau di mata orang biasa,
tetapi di depan Ye Lingtian II, itu tidak cukup untuk dilihat sama sekali, dan Ye Lingtian belum mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya dia adalah eksistensi yang lebih mulia daripada Yipin, bahkan jika komandan peringkat pertama melihatnya, dia harus dengan hormat memanggil Tuan, karena Ye Lingtian telah membuat prestasi besar, membuka wilayah baru, dan menyesuaikan kembali pangkat militernya, karena peringkat pertama belaka tidak dapat lagi menggambarkan kemuliaannya, di bawah satu orang, lebih dari 10.000 orang. Tentu saja, di depan Su Yuwei dan mereka bertiga, Ye Lingtian tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, itu cukup bagi mereka untuk berpikir bahwa dia adalah pria tampan peringkat atas. Jika dia benar-benar memberitahu Su Yuwei dan mereka bertiga, diperkirakan ayah mertua dan ibu mertuanya akan pingsan ketakutan. Faktanya, status Panglima kelas 1 ini membuat Su Yuwei terkejut. Su Zongda dan Yang Xiulan semakin tercengang dan tercengang, dengan semua yang terjadi di pesta pernikahan. Mereka bertiga berpikir bahwa Ye Lingtian memiliki latar belakang yang bagus, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa latar belakangnya akan sangat bagus. Seorang tampan satu tingkat yang hidup, berdiri saat ini di depannya. Dia segera membuat Su Zongda dan istrinya menjadi agak terkekang. Su Yuwei relatif lebih alami. Kamu Marsal Ye tanpa sadar. Nama Su Zongda untuk Ye Lingtian berubah. Dia mengangguk dan berkata dengan hormat, berapa banyak keluarga Su kami memperlakukan Anda sebelumnya, tersinggung, Xiulan dan saya telah lalai, kami tidak, jangan perlakukan kamu dengan baik, tolong jangan ambil hatimu. 11 pada saat ini, Yang Xiulan bahkan lebih tulus dan takut, dan segera bangun sebelumnya. Ini sama sekali tidak mungkin terjadi Paman Su, Bibi Yang, jangan sangat sopan kepada saya, tidak peduli apa identitas saya. Anda semua dihormati oleh saya, Penatua, panggil aku dengan namaku mulai sekarang, Ye Lingtian berkata sambil tersenyum, meskipun Ye Lingtian mengatakannya dengan tenang untuk menenangkan hati lelaki tua kedua. Lelaki tua kedua masih sangat gugup, beraninya dia menyajikan teh Ye Lingtian, di depannya pengiriman air, dengan kepura-puraan seorang penatua di depan. Jika bukan karena rasa hormat di dalam hatinya, kedua tetua akan memiliki keinginan untuk memberi hormat kepada Ye Lingtian. Perubahan identitas semacam ini, apakah itu Su Zongda atau Yang Xiulan, diperkirakan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar beradaptasi, dan pada saat ini, Su Yuwei memandang Ye Lingtian, dan itu bersinar dengan kemegahan, penuh kekaguman. Wanita mana yang tidak menyembah pahlawan? Meskipun dia tinggal di Laut Cina Timur, dia juga telah mendengar tentang 3 panah tertinggi barat daya untuk mengatur pegunungan Tian Shan. Melepas topinya dan mundur dari semua musuh, dia bertanggung jawab atas 100.000 harimau, dan duduk di perbatasan barat daya. Wilayah 900.000 mil di barat daya berada di bawah kendalinya sendiri. Di negeri Daxia, aksi heroiknya telah beredar sepanjang waktu. Su Yuwei awalnya mengira bahwa Southwest Supreme ini adalah seorang pahlawan tua di usia 60-an, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi suaminya di usia yang begitu muda. Bab 713 Identitas Ye Lingtian mengejutkan ketiga keluarga Su. Ini adalah komandan kelas 1 yang bermartabat. Dia tinggi di atas dan martabatnya tak tertandingi. Dalam kesan mereka, seorang komandan kelas 1 ada di ruang sidang, atau dia adalah kuda emas di medan perang. Siapa sangka pria tampan kelas 1 ini duduk di sebelah mereka bertiga seperti ini, dan jika berita itu terungkap, ambang batas keluarga Su akan diinjak-injak. Tiba-tiba, Su Zongda teringat sesuatu dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Ye, seperti Anda, bagaimana Anda bisa bersedia untuk tetap anonim dan menjadi menantu keluarga Su kami? Segala sesuatu yang terjadi hari ini harus disembunyikan. Mengapa meskipun Su Zongda biasanya tidak terlalu memperhatikan urusan keluarga, dia tidak bodoh. Tentu saja dia mengenal Ye Lingtian. Identitas keluarga Su pasti punya rencana lain. Mendengar pertanyaan Su Zongda, Ye Lingtian mengerutkan kening dan tidak langsung menjawab. Tentu saja, dia tidak datang ke rumah Su untuk menjadi menantu dari rumah ke rumah. Jadi bagaimana mungkin dia menjadi menantu yang bermartabat di barat daya? Paman Su, memang ada rahasia lain di dalamnya. Masalah ini, bahkan,
Ye Lingtian secara bertahap mendekati keluarga Su untuk menyelidiki keberadaan Bai Su. Saat itu, Jiang Yudi ingin membalas dendam pada Su Yuwei. Jadi dia mengambil kesempatan ini. Setelah memberikan identitas palsu kepada Jiang Yudi, Ye Lingtian datang ke rumah Su dengan lancar. Saya tidak menyangka bahwa banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Setelah dia dan Su Yuwei saling mengenal, mereka saling jatuh cinta. Akhirnya, itu datang secara alami dan mengadakan pernikahan hari ini yang cukup untuk mengejutkan seluruh Laut Cina Timur. Komandan Ye, jelaskan saja tujuan kunjunganmu secara langsung, dan selamatkan aku dan lelaki tua itu dari menebak dan menebak. Sebaliknya, kami terjebak di hati kami. Yang Siulan memohon, karena semua kata telah disebutkan untuk tujuan ini. Ye Lingtian mengerti bahwa jika dia tidak mengungkapkan niatnya lagi, saya khawatir Su Zongda dan istrinya tidak akan merasa nyaman. Dan sekarang, Ye Lingtian merasa sudah waktunya untuk menanyakan kebenaran tentang beberapa hal. Saat berikutnya, Ye Lingtian memandang Su Zongda dan Yang Siulan dengan mata mencari, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Paman Su, Bibi Yang, sebelum Daoming datang, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Melihat Ye Lingtian dengan seperti itu sikap hati-hati, Su Zongda dan istrinya segera duduk tegak, dan kemudian bertanya kepada Ye Lingtian, Tuan, apa yang ingin Anda tanyakan, Yuwei? Apakah Anda memiliki saudara kembar? Suara Ye Lingtian tidak terlalu besar, tapi itu seperti guntur 9 hari, yang meledak di telinga orang tua kedua, menyebabkan suara mendengung di benak mereka, dan ada kekosongan sesaat. Setelah beberapa saat, mereka sadar, saat Su Zongda duduk tegak, tubuhnya ambruk dalam sekejap, wajahnya sepucat kertas, dan keringat dingin seukuran kacang polong keluar dari dahinya. Yang Siulan bahkan lebih ketakutan, kakinya lemah dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Keduanya tidak tahu apakah mereka takut, khawatir, atau memiliki emosi lain yang lebih kompleks di hati mereka. Ibu dan ayah, ada apa denganmu? Su Yuwei memperhatikan perbedaan antara keduanya dan sangat khawatir, dan buru-buru melangkah maju untuk bertanya, tetapi saat ini, Su Zongda dan istrinya tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata Su Yuwei. Tidak mungkin, seolah-olah Su Zongda tidak melihat Su Yuwei. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Perhatian seluruh orang tertuju pada Ye Lingtian, menatap Ye Lingtian dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. Suami dan istri kami telah merahasiakan masalah ini selama lebih dari 20 tahun, bahkan orang-orang dari keluarga Su tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu tahu? Bab 714. Sementara Yang Siulan gugup, dia tidak lagi peduli tentang status dan martabatnya. Dia dengan erat menggenggam lengan Ye Lingtian, air mata mengalir di wajahnya, dan dengan putus asa bertanya, apakah kamu pernah melihat Xiao Nianqing? Bagaimana kabarnya sekarang? Bagus, sudah bertahun-tahun, seharusnya sudah dewasa. Su Zongda dan Yang Siulan, jelas ketika Ye Lingtian menanyakan kalimat pertama, mereka tahu betul bahwa Ye Lingtian pasti telah melihat Xiao Nianqing, yaitu saudara kembar Su Yuwei. Hanya Su Yuwei yang berpikir itu tidak dapat dipercaya, dan butuh beberapa saat sebelum dia bereaksi dan berseru, ayah dan ibu, apa yang terjadi? Apakah saya benar-benar memiliki saudara kembar? Dan Lingtian telah melihatnya. Su Yuwei adalah tercengang. Sepertinya tidak percaya, dia telah menjadi putri satu-satunya keluarga sejak kecil, belum pernah mendengar tentang saudara perempuan. Tidak hanya dia tetapi seluruh keluarga, bahkan neneknya tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. 9. Secara logika, wanita tua itu adalah tulang punggung keluarga Su, dan tidak peduli besar atau kecil, dia tidak bisa menyembunyikannya dari matanya. Jika Su Yuwei memiliki saudara kembar, wanita tua itu pasti tahu. Namun, selama bertahun-tahun, tidak peduli kapan, nenek saya tidak pernah menyebutkannya, bahkan sepatah kata pun, dia tidak pernah mendengarnya. Apa yang terjadi di sini? Melihat orang tuanya tidak menjawab, Su Yuwei juga memiliki orang tua yang menyembunyikannya darinya. Tapi mengapa hal semacam ini perlu disembunyikan? Dengan temperamen wanita tua itu, hanya ketika ada yang tidak beres sudah cukup menjadi pukulan fatal bagi keluarga, jadi dia akan tutup mulut dan menghindari membicarakannya. 2 dari
sudut pandang ini, keberadaan saudara kembar itu sedikit cemas, dan mengajukan pertanyaan lain, mungkin bukan hal yang baik untuk keluarga. Dalam waktu singkat, Su Yuwei memiliki banyak pikiran di benaknya. Yuwei, pikiran kami sedang kacau sekarang, kamu menyuruh kami diam. Su Zongda menutupi wajahnya dengan sedih dan berbaring di sandaran sofa, tidak terlalu lelah, tetapi terlalu gugup sekarang. Kekuatan, dua setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Su Yuwei tidak punya pilihan selain tetap diam dan melanjutkan spekulasinya sendiri. Tiba-tiba, dia ingat pertama kali dia bertemu Ye Lingtian. Di kerumunan, Ye Lingtian memanggil namanya sebagai Bai Su, dan Su Yuwei berpikir itu adalah cara kuno untuk memulai percakapan. Sekarang sepertinya Ye Lingtian pasti telah mengakui orang yang salah. Wanita bernama Bai Su itu mungkin saudara kembarnya. Jadi apa hubungan antara dia dan Lingtian? Pada saat ini, dia tidak tahu psikologi seperti apa dia sekarang. Mengetahui bahwa dia memiliki saudara perempuan, dia pasti memiliki kegembiraan di hatinya. Tetapi dia lebih bingung, kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Su Yuwei tidak siap menghadapinya. Paman Su dan Bibi Yang, aku memang bertemu putrimu yang lain, yang hampir mirip dengan Yuwei, tapi dia bukan Su Nianxing, dia Bai Su. Ye Lingtian berkata dengan menyesal, di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Su Zongda bertanya dengan cemas, mencondongkan tubuh ke depan, di mana kamu melihatnya dan bagaimana keadaannya? Yang Siulan menjadi cemas, dan sudah sedikit tidak jelas. Ini, Ye Lingtian ragu-ragu sejenak, tetapi berkata, aku juga tidak tahu keberadaannya. Dia hilang. Bab 715. Mendengar kata-kata Ye Lingtian, kedua tetua tidak bisa menahan perasaan kecewa. Awalnya mereka pikir mereka bisa mendapatkan kabar baik dari Ye Lingtian, namun sayangnya, Bai Su kini hilang. Orang tua kedua juga tahu bahwa tidak peduli berapa kali dia bertanya pada Ye Lingtian, dia tidak akan bisa bertanya lebih banyak tentang situasinya. Tapi setelah bertahun-tahun, lelaki tua kedua sangat bersemangat ketika dia tiba-tiba mendengar Ye Lingtian mengatakan dia telah melihat putri mereka. Inilah mengapa mereka berdua kehilangan kendali atas emosi mereka sekarang. Ibu dan ayah, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Su Yuwei bingung, ditanya, untuk saudara kembar ini, dia ingin tahu lebih dari siapapun. Apa yang terjadi? Tentu saja, Su Yuwei tidak cemburu pada saudara kembar ini. Dia hanya ingin tahu sesuatu tentang satu sama lain. Bagaimanapun juga, ini adalah teman terdekatnya salah satu orang. Awalnya dia tidak memiliki banyak teman, tetapi sekarang dia memiliki saudara perempuan kandung. Orang dapat membayangkan kegembiraan di hatinya. Hei, mendengar pertanyaan Su Yuwei, Su Zongda menghela nafas pelan. Dia mengerti bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Tanpa disadari, bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang mengungkapkan keadaan tahun itu tidak boleh dianggap sebagai membocorkan rahasia. Setelah Su Zongda menenangkan dirinya di dalam hatinya, dia menceritakan kejadian masa lalu tahun itu terjadi 24 tahun yang lalu. Pada saat itu, Yang Siulan sedang mengandung anak kembar, dan pasangan itu sangat gembira sehingga mereka membayangkan seperti apa kehidupan masa depan mereka sebelum anak itu lahir. Kedatangan dua anak kembar ke dunia ini akan membawa banyak kebahagiaan bagi keluarga mereka, yang membuat Su Zongda cemas. Dia tidak lagi berani tinggal di rumah untuk menunda, dan membawa Yang Siulan ke rumah sakit. Namun, meskipun saya melewatkan tanggal jatuh tempo, itu bukan masalah besar. Setelah pemeriksaan dokter, ditemukan bahwa Yang Siulan dan anak dalam perutnya dalam kondisi baik. Setelah tinggal di rumah sakit selama 1 malam, ayah dan keduanya berdiskusi dan memutuskan bahwa jika dua anak perempuan lahir, kakak perempuannya akan dipanggil Su Nianxing dan adik perempuannya akan dipanggil Su Yuwei. Jika seorang anak laki-laki lahir, maka urusan penamaan anak itu harus dilakukan oleh ibu tua itu. Ini adalah tradisi yang telah dipertahankan oleh keluarga Su selama ratusan tahun. Dengan penuh semangat, keduanya menunggu kelahiran anak setelah mereka memilih nama. Selama waktu itu, segala sesuatunya berjalan sangat lancar, dan Yang Siulan dalam keadaan sehat. Tidak ada yang abnormal pada anaknya. Tanpa diduga, ketika Yang Siulan melahirkan,
sebuah kecelakaan terjadi, karena dia adalah anak pertama, dan dia memiliki 2 anak, jadi sebelum bayi dalam kandungannya lahir, dia sudah mengeluarkan banyak darah. Untungnya, setelah pertolongan dokter sepenuhnya, ibu dan anak perempuannya selamat, tetapi salah satu bayi lahir dengan pertumbuhan terhambat. Bayi ini adalah saudara perempuan Su Yuwei, Sun Yanqing. Saat itu, setelah pemeriksaan yang cermat, dokter menegaskan kepada Su Zongda dan istrinya bahwa bayi perempuan itu hanya akan hidup selama 3 hari. Bagi Yang Xiulan, yang baru saja selesai melahirkan, kalimat ini seperti tamparan yang menyesakkan di wajahnya. Kepalanya sakit dan dia hampir pingsan. Air mata menggenang di mata Su Zongda. Ini adalah putrinya. Jika dia tidak hidup selama 3 hari, bukankah dia akan menyesal sebagai seorang ayah selama sisa hidupnya? Di depan dokter, dia menangis, memohon padanya untuk menyelamatkan bayi perempuan malang itu.